Seman Satu Semarang tidak hanya dikenal sebagai sekolah favorit dengan sejarah panjang sejak zaman penjajahan Belanda, tetapi juga menyimpan kisah mistis yang bikin merinding. Banyak saksi mata yang mengaku melihat penampakan menyeramkan, mulai dari suster ngesot di koridor, kuntilanak merah di ruang kelas, hingga hantu prajurit yang muncul saat upacara 17 Agustus. Misteri horor Seman Satu Semarang, suster ngesot, kuntilanak merah, dan hantu prajurit di sekolah angker. Pembukaan. Halo Sobat Horor, selamat dating di channel Koridor Sunyi. Malam ini kita akan membahas sebuah kisah mistis dari kota Semarang yang sudah terkenal dengan aura angkernya. Jika mendengar nama Semarang, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiranmu adalah Lawang Sewu. Ya, bangunan megah peninggalan Belanda itu memang sudah tersohor di seluruh Indonesia karena kisah mistisnya. Namun ternyata, keangkeran Semarang tidak hanya berhenti di Lawang Sewu saja. Ada satu tempat lain yang tak kalah menyeramkan, bahkan sering disebut sebagai salah satu sekolah paling angker di Indonesia. Sekolah itu adalah SMA Negeri 1 Semarang. Bangunan tua peninggalan Belanda yang berdiri sejak tahun 1939 ini bukan hanya menjadi saksi bisu sejarah panjang pendidikan di Indonesia, tetapi juga menyimpan ratusan kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Mulai dari penampakan suster ngesot, kuntilanak merah, hingga barisan hantu prajurit yang muncul setiap 17 Agustus. Semua itu sudah menjadi urban legend yang dikenal luas oleh masyarakat Semarang. Dan malam ini, kita akan menelusuri satu persatu misteri kelam yang bersemayam di balik tembok tua sekolah ini. Apakah kamu berani mendengarkan sampai akhir? Sejarah singkat Seman Satu Semarang. Sebelum kita masuk ke cerita horornya, mari kita bahas sedikit sejarah sekolah ini. Seman Satu Semarang berdiri sejak tahun 1939 pada masa penjajahan Belanda. Bangunannya dibangun dengan gaya arsitektur kolonial yang megah dan kokoh. Pilar-pilar tinggi, dinding tebal, jendela besar dengan kaca patri, serta lorong-lorong panjang yang seolah menyimpan gema masa lalu. Pada masa penjajahan Jepang, sekolah ini sempat dialihfungsikan menjadi tempat strategis. Bahkan ada yang mengatakan pernah dijadikan markas militer. Karena itu, tidak heran jika banyak cerita tentang arwah prajurit yang bergentayangan di sekitar sekolah ini. Setelah kemerdekaan, gedung ini kembali digunakan sebagai sekolah dan hingga kini tetap berdiri kokoh sebagai salah satu SMA favorit di Semarang. Namun, di balik prestasi akademiknya yang gemilang, sisi lain sekolah ini menyimpan cerita mistis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Spot angker 1. Kolam terlarang. Kisah pertama datang dari sebuah kolam tua yang berada di dalam area sekolah. Kolam ini sudah lama tidak digunakan, dan menurut cerita, ada alasan yang menyeramkan mengapa kolam tersebut dibiarkan terbengkalai. Banyak saksi mata, baik siswa maupun guru, yang mengaku pernah melihat sosok perempuan berwajah pucat duduk di pinggir kolam. Kadang ia menangis pelan, kadang hanya menatap kosong ke arah air. Ada juga yang mengatakan melihat bayangan kepala tanpa tubuh yang mengapung di permukaan kolam saat malam hari. Konon, dulu pernah ada seorang siswi yang tenggelam di kolam itu. Namun kematiannya dianggap misterius karena tidak ada yang benar-benar tahu penyebabnya. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya gentayangan di sekitar kolam. Tidak sembarang orang boleh mendekati kolam ini. Bahkan pihak sekolah pun sengaja membatasi akses karena banyak siswa yang ketakutan setelah mengalami kejadian mistis di sana. Spot angker 2. Ruang musik dan piano misterius. Jika kamu berjalan ke arah ruang musik, suasananya langsung terasa berbeda. Meski di siang hari terdengar riuh oleh latihan siswa, namun ketika malam tiba, ruangan ini berubah menjadi tempat yang penuh misteri. Banyak siswa dan penjaga sekolah yang bersaksi mendengar suara piano yang bermain sendiri dari dalam ruangan. Padahal, ruangan tersebut sudah terkunci rapat. Suara alunan musik klasik yang indah berubah menjadi menyeramkan ketika dimainkan di tengah keheningan malam. Tidak hanya itu, ada juga yang mengaku melihat bayangan putih berdiri di samping piano, seolah sedang mengawasi siapa saja yang berani masuk sana. Beberapa orang percaya bahwa piano tersebut pernah dimainkan
oleh seorang gadis Belanda pada masa penjajahan. Namun ia meninggal tragis, dan arwahnya tetap terikat pada instrumen itu hingga kini. Spot Anchor number 3. Pohon Cypress. Di halaman sekolah terdapat sebuah pohon besar yang disebut pohon Cypress. Pohon ini sudah berdiri sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu saksi bisu perjalanan panjang Seman Satu Semarang. Namun, bukan hanya sejarah yang melekat pada pohon ini. Banyak orang percaya bahwa setiap cabang pohon Cypress dihuni oleh makhluk gaib. Ada yang melihat sosok hitam besar seperti genderuwo. Ada pula yang melihat nenek-nenek bungkuk duduk di atas dahan, menatap tajam ke arah siapa saja yang melintas. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang siswa yang nekat tidur di bawah pohon itu. Saat kegiatan pramuka, ia mengaku bermimpi didatangi makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Saat bangun, ia menemukan bekas cakaran panjang di lengannya. Spot Anchor 4. Suster Ngesot dan Kuntilanak Merah. Tak lengkap rasanya jika membicarakan sekolah angker tanpa menyebutkan sosok-sosok urban legend yang sudah akrab di telinga kita. Di Seman Satu Semarang, sosok Suster Ngesot sering terlihat merayap di koridor tengah. Suara gesekan tubuhnya di lantai kerap terdengar di malam hari. Beberapa siswa bahkan pernah melihat langsung penampakan itu saat mereka lembur di sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, ada juga cerita tentang kuntilanak merah yang menghuni salah satu ruang kelas tua. Berbeda dengan kuntilanak pada umumnya, sosok ini berwujud perempuan, rambut panjang dengan gaun merah yang compang-camping. Bau anyir darah sering tercium sebelum ia menampakkan diri. Spot Anchor 5. Hantu Prajurit. Cerita mistis paling unik dari Seman Satu Semarang adalah kisah hantu prajurit. Menurut kesaksian banyak orang, setiap tanggal 17 Agustus saat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan, para hantu prajurit ini muncul dan berbaris rapi di lapangan sekolah. Mereka mengenakan seragam berbeda-beda. Ada prajurit Belanda, Jepang, hingga pribumi. Bahkan ada yang mengaku melihat tentara dari negara lain ikut bergabung. Suasana semakin mencekam karena barisan itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Hanya ada keheningan, kecuali derap langkah kaki yang bergema pelan di tanah. Beberapa saksi mengatakan, jika ada yang mencoba mengabadikan momen itu dengan kamera, hasil fotonya hanya menampilkan kabut tebal dengan silut-silut samar berbentuk manusia. Spot Anchor 6. Aula besar. Dan kini kita sampai pada spot yang dianggap paling angker di Seman Satu Semarang. Aula besar. Berbeda dengan tempat lain yang cenderung sepi, aula ini justru dianggap sebagai pusat aktivitas gaib. Banyak yang percaya bahwa ratusan arwah gentayangan berkumpul di sini. Beberapa saksi pernah melihat sosok tubuh manusia tanpa kepala berjalan mondar-mandir. Bahkan ada yang melihat arwah tanpa mata duduk di kursi paling belakang. Konon, sebelum menjadi aula, tempat ini adalah medan pertempuran yang menelan banyak korban jiwa. Tidak heran jika arwah mereka masih bergentayangan, seolah tidak rela meninggalkan tempat ini. Kisah nyata, saksi mata. Banyak alumni Seman Satu Semarang yang menceritakan pengalaman mistis mereka. Ada seorang siswa yang sedang piket malam. Ia mendengar suara langkah kaki berlari-lari di lorong. Saat ia menoleh, lorong itu kosong, namun hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Seorang guru juga pernah bercerita bahwa ia melihat sosok putih melayang di dekat perpustakaan. Padahal saat itu sekolah sudah sepi. Cerita-cerita ini semakin menguatkan anggapan bahwa Seman Satu Semarang bukan sekadar sekolah biasa, melainkan tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Penutup, Sobat Horor, itulah kisah-kisah menyeramkan dari Seman Satu Semarang. Sebuah sekolah yang tidak hanya dikenal karena prestasi akademiknya, tetapi juga karena kisah mistis yang telah menjadi urban legend di Semarang. Mulai dari kolam angker, ruang musik dengan piano misterius, pohon Cypress, suster ngesot, kuntilanak merah, hantu prajurit, hingga aula besar
yang dipenuhi arwah gentayangan. Semua cerita itu menjadikan sekolah ini sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Apakah semua cerita ini hanya sekadar mitos? Atau memang benar adanya? Hanya mereka yang berani datang langsung ke sekolah ini yang bisa membuktikannya. Jadi, beranikah kamu menginjakkan kaki ke Seman 1 Semarang di malam hari? Jika kamu punya pengalaman mistis di sekolah ini atau tempat angker lain di Semarang, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di koridor gelap. Siapa tahu ada yang mengikutimu.